keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motor yang dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun, tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobil. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari tabungan. Ada seorang manusia, sebut saja namanya A yang baru lulus sekolah, putus dari motor untuk mencari pekerjaan. Ayahnya Kalau kurang kuat bisa pakai ini. Kalau suara yang kurang kuat bisa pakai ini. ada seorang manusia, sebut saja namanya A yang baru lulus sekolah, putus dari motor untuk mencari pekerjaan. Ayahnya yang seorang buruh pabrik memberikan motor bekasnya yang masih bagus untuk dipakai A mencari pekerjaan. Di sini A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk menjadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobil itu. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan lembut sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anak yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilan yang buruk sudah lunas. Akhirnya A tak bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa sadari usia sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya dibalaskan kepada anak-anaknya. Sampai di sini coba renungkan, berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan baru. Begitulah manusia, lahir di dunia ini tak pernah menyadari untuk tujuan apa sebenarnya Tuhan menciptakan dia hidup di dunia ini. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menikmati dunia ini dengan bahagia dan bebas. Bukan terikat pada pekerjaan dan utang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan, yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup anak yang lebih baik. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Ya, jadi ini adalah sebuah video, ini video umum ini, bukan video yang terkait dengan Islam. Ini umum. Ya, kenapa saya ambil video ini? Biar kita bisa melek. Ya. Karena memang faktanya seperti ini memang. Seringkali manusia itu berjalan hidup ini karena keinginan dan karena kebutuhan. Gitu. Padahal ya kalau mau beli sepeda motor S yang bekas-bekas banyak yang S murah, gitu kan. Tapi mendahulukan yang mantap lah, gitu kan. Begitu juga mobil, begitu juga rumah. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Ini sering terjadi. Yang mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti ini. Karena ya tadi menyedihkan, sudah tua, bukan ilmu yang diwariskan ke anak, tapi akhirnya buta. Namun tua, namun ya jadi kalau kita di MTN itu ada tabir berutang.
tiba di dunia. Jadi inilah tabiat berhutang riba. Pada waktu terbatas saya menyampaikan sekilas saja, dan bayar kepastian yang ketidakpastian, kemudian membuat kecanduan, ya, lalu juga nilainya selalu bertambah, lalu gelisah di malam hari, ya, kemudian terhina di siang hari, kemudian juga salah satu permasalahan dari juga gagal fokus, ya, lalu sering emosional karena nggak berkah, hilangnya kemesraan, ya, hilang kemesraan. Jadi ada kejadian itu karena dia sibuk ngurusin riba, karena begitu banyak utangnya, istrinya nggak disentuh selama setahun, itu Pak. Kemudian menjadi pelaku kriminal, ya, banyak kejadian karena utang itu gelap mata, lalu menambah beban hidup, ya, dan sering sakit-sakitan, ya. Banyak teman-teman itu yang dahulunya penikmat riba itu, mereka sering sakit-sakitan, dan ketika diperiksa oleh dokter itu penyakitnya nggak ada, gitu kan, karena stresnya bikin cicilan, gitu. Makanya penting sekali bagi kita, ya, untuk segera menuntaskan utang kita. Karena apa? Karena utang ini, terutama utang riba, itu akan memberikan konsekuensi di akhirat yang sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah dibayar dengan amal soleh, ya, seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di ayat ada lagi dinar dan dirham, ya. Kemudian juga kalau kita pahami bersama, ya, orang yang utang itu, ya, itu akan menjadi penghalang dia ke surganya Allah. Seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, semua dosa orang yang mati saya akan diampuni kecuali utang, ya. Jadi memang luar biasa konsekuensi utang. Maka oleh karena itu waspada utang kita yang biasanya ada riba. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, kita masuk kepada solusi, ya, setelah kita paham, ya, bagaimana kita tidak berkarat permasalahan ketika kita melaksanakan utang riba. Maka ini ada tips dan trik lepas dari jerat riba. Yang pertama itu taubat, yang kedua itu berazam melunasi seluruh hutang, yang ketiga itu fokus pada solusi, stop mencicil angsuran riba, yang keempat itu berhenti menjadikan manfaat sebagai motivasi taubat dari riba, kemudian yang kelima itu bergabung dalam kelompok dakwah majelis perjuangan tegaknya syariat Islam, ya. Yang pertama taubat. Jadi kalau memang kita sudah paham apa yang kita laksanakan selama ini adalah riba, kita harus bertaubat, ya, kita harus bertaubat. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu menyesali dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus taubat nasuha. Sungguh-sungguh kita menyesali, tidak mau lagi untuk melaksanakan aktivitas riba. Dan kita tidak mau kembali akad lagi. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penolong kita. Ya. Kemudian kita harus menjauhi lingkungan yang dia itu berpengaruh negatif. Karena lingkungan itu berpengaruh. Misalnya dalam lingkungan kita itu penikmat riba semuanya, sedikit banyak kita akan terpengaruh. Makanya ya harus kita jauhin, terutama gaya hidup mewah. Ya, Rasulullah SAW itu gaya hidupnya sederhana. Kita mencontoh Rasul, bukan mencontoh selebritis. Kemudian buang jauh-jauh mindset sekuler yang menerapkan riba demi kemajuan usaha. Seringkali orang menggunakan masalah. Ya, kalau nggak seperti ini bagaimana punya? Kalau nggak seperti itu bagaimana bisa dapat ini? Gitu kan? Ini suatu hal yang tidak tepat. Standar hidup kita itu adalah Islam, bukan gaya hidup, bukan sekuler, bukan karena orang. Kemudian berazam untuk melunasi seluruh hutang. Mulai dari hutang yang terkecil, kita data dulu, yang terkecil yang mana. Kemudian hubungi pemberi hutang, minta kelonggaran waktu. Targetnya kalau lunas itu niatnya dengan mudah terus melakukan riba dan pertolongan. Jadi kita harus melunasi hutang, karena hutang itu akan menjadi konsekuensi kita di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian tiga fokus pada solusi, stop mencicil angsuran riba. Ya. Jadi kita itu mulailah, ya, menjual aset-aset yang berproduksi utang riba. Jadi kita itu haruslah berkorban. Berkorbannya bagaimana? Kita data aset-aset kita mana, aset-aset ini kita jual, dengan aset ini kita itu melunasi utang riba kita. Ya. Caranya bagaimana? Negosiasi dulu kepada pihak bank. Kita minta kita bayar utang pokok saja, tanpa ada dendanya, atau kalau istilah di bank itu namanya BDU, penghapusan bunga, denda dan ongkos-ongkos. Ya.
Jadi kita nggak bayar bunga, bayar denda, bayar riba, itu nggak mau. Jadi hanya bayar utang pokok saja. Apakah ini berhasil? Berhasil, tapi harus sabar. Banyak teman saya itu sampai setahun dia berjuang, akhirnya bank itu menyetujui dia bayar utang pokok saja. Bahkan dapat potongan lagi. Ada potongan lagi. Jadi undang-undang di Indonesia itu sebenarnya memudahkan kita, undang-undang fidusia dan undang-undang utang piutang itu memudahkan kita, membolehkan kita kalau kita itu seperti itu, ya, punya niat kuat untuk melunasi utang walaupun tidak bayar dendanya. Tapi jangan lupa maksudnya kita nggak boleh melarikan diri, kita rutin jumpa ya. Ada teman itu dia sampaikan ketika dia sudah sadar tentang bahaya utang riba, dia datangin pihak BRI itu terus dia sampaikan, Pak, sekarang saya sudah hijrah. Jadi saya mau melunasi utang saya, tapi saya tidak mau bayar utang, ada cicilannya. Pak, bayangkan saja, kalau misalnya saya disuruh melunasi utang saya, ada ribanya, saya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Rela nggak saya menzinai ibu kandung sendiri? Maka jawaban dari kreditur tidak Pak, itu lupa. Ya, makanya oleh karena itu saya mau melunasi utang saya tanpa. Alhamdulillah berhasil. Ya, alhamdulillah berhasil. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, berhenti menjadi manfaat sebagai motivasi taubat dari riba. Jadi tidak boleh kita itu, ya, niatnya itu melunaskan utang riba itu kan manfaat. Kalau aku bisa ikut kajian riba ini dan bisa memahaminya, habis itu aku bisa melunasinya, enak lah, nggak ada gunanya, untung aku.